warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kulif, BP 1811213020, akan menjelaskan masalah psikologi kesehatan reproduksi. Nah, pada bagian kali ini kita akan memperkenalkan konsep psikologi kesehatan reproduksi, di mana tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa setiap perkembangan biologis apakah dapat diprediksi sesuai perubahan alam normal atau tidak dapat diprediksi, atau juga tunduk pada gangguan, distorsi, penyakit, ketidaknyamanan atau kecacatan oleh atau memiliki efek pada psikologis, perilaku, sosial, variabel budaya, dan lingkungan. Baiklah, kita masuk pada pengantar psikologi kesehatan reproduksi. Faktor fisiologis dan genetik telah lama diketahui mempengaruhi hasil reproduksi. Misalnya, anak yang lahir dari orang tua remaja atau orang tua yang sudah lanjut usia berisiko mengalami banyak kelahiran yang merugikan. Misalnya, berat badan lahir rendah dan sindrom Down. Penelitian yang lebih baru mengemukakan bahwa ada hal yang menarik dari efek positif dari usia orang tua pada kemampuan intelektual keturunan. Misalnya usia ibu yang lebih tinggi mungkin lebih penting untuk skor tes kecerdasan yang lebih tinggi pada keturunan daripada usia ayah. Dalam hal kesehatan atau hasil kelahiran, usia optimal untuk memiliki anak yaitu 25-30. Nah, dapat kita lihat dari peta konsep yang ditampilkan, pengantar psikologi kesehatan reproduksi dibagi atas 3 bagian. Yang pertama ada morbiditas dan mortalitas ibu, pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi, serta interaksi antara sosial ekonomi, tingkah laku biologis dan faktor genetik, serta kesehatan reproduksi. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas mengenai morbiditas dan mortalitas ibu. Meskipun perempuan hidup lebih lama dari laki-laki, mereka dirugikan karena kemampuan reproduksinya, yaitu mereka bisa meninggal akibat kehamilan, persalinan, atau postpartum. Diketahui bahwa di seluruh dunia, kematian ibu dan morbiditas nyaris meninggal terjadi secara berbeda antara negara kaya dan negara miskin, atau negara maju dan negara berkembang. Morbiditas nyaris meninggal mengacu pada peristiwa yang akan mengakibatkan kematian ibu selama kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari pasca postpartum jika medis atau lainnya tidak efektif. Yang selanjutnya ada pergeseran usia dan konsekuensi reproduksi. Di Eropa dan Amerika Serikat, studi demografis telah menunjukkan pergeseran terkait usia dalam waktu kehamilan dan angka sejak 1980-an. Wanita di atas usia 35 sekarang lebih mungkin untuk tampil sebagai ibu untuk pertama kali atau first time mother, dan mereka cenderung memiliki lebih sedikit anak. Domain ini mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Interaksi kompleks antara perbedaan individu, sosial ekonomi, faktor biologis, dan tingkah laku gaya hidup disebabkan oleh banyak komponen dalam masing-masing domain ini. Beberapa di antaranya tidak mudah dijabarkan dan banyak yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian dan teori untuk menyelidiki faktor etiologi, penyebab, atau kontribusi terhadap perkembangan atau pemeliharaan penyakit atau ketidaknyamanan yang terkait dengan peristiwa reproduksi. Baiklah, interaksi kompleks yang pertama ada sosial ekonomi yang terdiri atas ketimpangan sosial, beragam budaya dan agama, kesempatan pendidikan, dan kondisi ekonomi. Yang kedua ada tingkah laku dan gaya hidup seperti suka merokok, suka mengonsumsi alkohol dan memakai narkoba, tidak menjaga kebersihan dan perawatan diri, dan suka berolahraga atau jarang berolahraga. Yang ketiga ada interpersonal. Yang pertama ada kepribadian, yang kedua ada stres, dapat mengelola stres atau tidak. Yang ketiga ada dukungan sosial dari keluarga, teman dekat, atau sahabat, serta masyarakat. Dan 4, kualitas hidup. Dan yang terakhir ada faktor biologis. Yang pertama ada ras, genetik, penyakit, serta disabilitas. Yang terakhir ada interaksi antara sosial ekonomi, tingkah laku, biologis, dan faktor genetik serta kesehatan reproduksi.
Usia saat menariknya menurun dari 17 menjadi 13 tahun di Eropa antara tahun 1850 dan 1960. Hal ini dipengaruhi oleh faktor biologis, faktor genetik, dan lingkungan termasuk nutrisi. Sedangkan dengan usia menopause menunjukkan variasi dari 40 hingga 61 di dunia barat. Pengenalan dan maraknya penggunaan alat kontrasepsi, terutama non-barrier kontrasepsi seperti pil kontrasepsi oral, telah meningkatkan kebebasan seksual, penurunan kehamilan yang tidak direncanakan, perubahan jarak anak dalam keluarga, dan peningkatan insiden infeksi menular seksual dan saluran reproduksi. Dalam perkembangannya, dampak perubahan gaya hidup seperti orang yang berhubungan seks di usia dini, tertunda konsepsi, dan intervensi dalam prakonsepsi dan perawatan kehamilan semuanya berdampak pada kesehatan reproduksi dan kesuburan. Meskipun upaya dibuat untuk mengurangi kehamilan remaja, sedikit usaha telah dihabiskan untuk masalah yang terkait dengan melahirkan anak tertunda atau ditunda. Baiklah, yang pertama ada faktor agama. Di negara berkembang, aktivitas seksual dan reproduksi kecil kemungkinannya untuk dipengaruhi oleh dunia barat tentang seks dan reproduksi, tetapi cenderung diatur oleh agama dan pengaruh budaya yang kuat. Misalnya, pasangan pedesaan di Palestina menganut agama Muslim, seperti dilarang berhubungan seks sebelum menikah. Dan biasanya pasangan muslim ini ingin memulai sebuah keluarga setelah menikah. Namun demikian, kesuburan dalam 1 tahun pernikahan tidak lebih baik dari yang dilaporkan di populasi barat. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial tidak terkait langsung dengan kesehatan, seperti dampak memiliki anak pada sebuah status keuangan individu, serta kemampuan untuk mengasuh anak dengan cara yang diminta masyarakat secara optimal membutuhkan stabilitas keuangan yang tidak selalu tercapai. Dalam studi tentang keinginan pria dan wanita untuk memiliki anak, pria cenderung tidak mengungkapkannya keinginan untuk menjadi orang tua daripada wanita. Para penulis ini melaporkan bahwa banyak wanita di negara. Nah, selanjutnya ada faktor regional. Pada saat yang sama, laporan terus mengungkapkan perubahan kualitas air mani dengan penurunan dalam kualitas air mani yang ditunjukkan di beberapa negara lebih dari yang lain. Perbedaan ini bersifat regional. Contohnya, pria dari Finlandia menghasilkan air mani dengan jumlah sperma, sedangkan motilitas tertinggi pada pria dari Edinburgh. Variasi musiman telah terdeteksi dalam konsentrasi sperma dengan bulan-bulan musim dingin. Dengan bulan musim panas memproduksi sekitar 70%. Selain perbedaan regional dan musiman, kanker sel kuman testis pada pria dewasa telah meningkat, dan ini bervariasi menurut geografis lokasi. Selanjutnya ada faktor tingkah laku dan gaya hidup. Survei Kesehatan dan Gizi Nasional Amerika 3 telah menunjukkan bahwa perempuan yang mulai merencanakan keluarga di kemudian hari berada pada risiko yang lebih besar dari penyakit kardiovaskular, diabetes, hipertensi, dan gagal jantung. Efek ini melibatkan tidak hanya sistem fisiologis seperti neuroendokrin dan fungsi hormonal, tetapi mereka memiliki psikologis dan sosial efek pada sejumlah besar populasi. Faktor psikologis seperti mengatasi stres dan kesulitan akan berdampak pada janin yang sedang berkembang. Faktor gaya hidup sehari-hari lainnya, seperti individu yang menjalani kehidupan menetap, obesitas, merokok, dan konsumsi alkohol, juga telah berkontribusi efek kesehatan reproduksi. Yang kelima ada intervensi teknologi. Pemisahan orang dan interaksi yang sebelumnya diperlukan untuk reproduksi memiliki sosial, psikologis, dan biologis atau implikasi evolusioner. Sebagai contoh, dampak dari hubungan orang-orang yang terlibat dalam beberapa intervensi reproduksi dibantu sosial, gestasional atau genetik orang tua, dan genetik sosial terhubung anak-anak. Kemajuan dalam biologi reproduksi telah memiliki banyak efek substansial pada beberapa populasi dengan kemungkinan menghilangkan beberapa dari X atau gangguan resesif terkait yang telah diidentifikasi. Literatur kesehatan reproduksi bagaimanapun diganggu oleh banyak penelitian menggunakan desain studi yang kuat, sering karena beberapa populasi relatif kecil seperti pengganti ibu. Yang keenam, faktor sosial ekonomi. Gradien sosial ekonomi dalam perilaku kesehatan sebagian ditentukan oleh sosial ekonomi konsep kursus kehidupan yang menghubungkan keadaan sosial ekonomi dewasa kanak-kanak, pendidikan orang tua atau perumahan. Untuk jalur pendidikan seperti usia
meninggalkan penuh waktu pendidikan dan pekerjaan sendiri. Gradien sosial ekonomi ini telah berguna dalam menjelaskan efek masa kanak-kanak pada misalnya status merokok dan obesitas yang dimediasi oleh prestasi pendidikan dan pekerjaan saat ini. Ketujuh ada faktor politik. Faktor ekonomi dan politik sering dalam kesehatan reproduksi dalam mengembangkan negara-negara di seluruh dunia. Misalnya, studi menggunakan kerangka ekologis di seluruh data dari 16 negara Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat telah menunjukkan bahwa non-dibayar kehamilan atau bersalin pergi sebelum confinement adalah significantly terkait dengan kematian perinatal dan rendah berat badan bayi lahir. Yang kedelapan ada kesetaraan. Konsep ekonomi khususnya dalam kaitannya dengan perempuan, ketidaksetaraan hak dan gender masih merupakan faktor kuat akan hidup atau mati. Untuk ketidaksetaraan gender yang telah muncul dari kedudukan sosial dan budaya atau diperoleh melalui status gender atau kekuasaan, memungkinkan satu jenis kelamin untuk memilih dan bertindak atas pilihan mereka sendiri, dan jenis kelamin lainnya berkaitan dengan harga diri yang dikenakan pada dirinya, bukan oleh pilihan. Yang kesembilan ada faktor budaya. Demikian pula, perbedaan budaya dapat menentukan ketidaksetaraan kesehatan dan kontrol atas informasi diperlukan untuk membuat bukti berdasarkan kesehatan keputusan perawatan. Selanjutnya ada faktor gender. Pemilihan seks menggunakan teknologi modern untuk alasan sosial dan ekonomi merupakan bentuk yang sangat buruk dari diskriminasi. Yang ke-11 ada faktor akseptasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.